Ya, selamat siang kelas B. Selamat siang, Ibu. Ya, Selamat siang, Ibu. selamat merayakan Paskah untuk yang merayakan ya. Siang hari ini kita ketemu lagi setelah liburan 1 minggu kurang lebih di kuliah Evidence Based Medicine. Hari ini pertemuan ke-5, betul ya? Dan kelas B ada bersama dengan Ibu secara daring dan luring, jadi kita kuliah secara hybrid dengan menggunakan platform Zoom. Dan kelas A juga kelas C akan diikuti nanti secara asinkronisasi, jadi rekamannya langsung dengan kelas B saja kebetulan ya. Oke, jadi siang hari ini kita akan kuliah Evidence-Based Medicine dengan topik bagaimana melakukan kajian kritis atau critical review gitu, untuk penelitian klinis. Ya, hari ini Ibu tidak sajikan dalam bentuk presentasi slide materi, tapi kita akan langsung lihat menilik dari jurnal yang Ibu gunakan sebagai acuannya, jurnal yang berisi poin-poin untuk melakukan kajian secara sistematis. Ya, kajian sistematis, kajian panduan begitu, supaya kita meskipun masih awam, masih baru, belum tahu bagaimana caranya melakukan kajian pada penelitian-penelitian klinis, kita punya gambaran dan tahu langkah-langkah apa saja yang harus saya perhatikan dan poin-poin apa saja yang tidak boleh dihilangkan. Begitu kurang lebih. Jadi tujuan akhirnya atau capaian pembelajaran mata kuliah hari ini adalah Anda, mahasiswa kelas A, B, dan C, dan hari ini Ibu dengan kelas B, itu bisa memahami bagaimana langkah-langkah melakukan kajian untuk penelitian klinis ya, jadi kajian untuk clinical research. Nah, kebetulan sejauh perkembangan hingga saat ini, mayoritas penelitian klinis itu berupa penelitian-penelitian kuantitatif. Jadi bukan penelitian kualitatif yang menjadi mayor atau sebagian besar penelitian yang sudah dipublikasi berkaitan dengan penelitian klinis itu adalah penelitian kuantitatif. Jadi nanti kita belajar apa saja sih langkahnya untuk kita bisa tahu penelitian klinis ini layak atau tidak kita jadikan acuan begitu ya, atau pegangan kita untuk mengambil keputusan klinis. Begitu kurang lebih. Jadi capaian pembelajarannya ada 2. Secara teori Anda paham apa saja yang dilakukan, kemudian yang kedua tentunya Anda bisa mengaplikasikannya, mempraktekannya pada jurnal ataupun publikasi yang sudah pernah Anda dapatkan, lalu Anda lakukan kajian tersebut, ya, langkah-langkah itu. Baik, Ibu langsung saja share materi PowerPoint, bukan PowerPoint ya, materi dari jurnalnya. Ya, sebentar. Ya, apakah sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Sudah, Ibu. Ibu keluar dulu yang dari sini ya, supaya yang dari HP Ibu keluar dulu. Mana tadi? Nanti baru. Supaya tidak double. Mana tadi? Oh. Mana ya? Hilang dia ininya. Oh. Sebentar Ibu perbesar dulu ukurannya. Ya, supaya lebih jelas ya. Ya, ini artikel kajian ya, yang Ibu ambil dari PubMed juga tahun 2017. Jurnalnya ini adalah Journal of Clinical and Diagnostic Research. Jadi jurnal-jurnal untuk penelitian klinis dan penelitian-penelitian diagnostik ya.
Penulisnya di sini Azam Al-Jundi dan Salah Saka ya. Ada sebenarnya sebelumnya ada penelitian atau jurnal juga yang Ibu gunakan, tetapi karena ini yang lebih baru, yang tahun 2017, jadi Ibu gunakan yang ini saja. Selanjutnya nanti Anda bisa berpegang pada ini. Tetapi kalau Anda mau browsing, kemudian Anda lihat lagi ya, Anda lakukan pencarian di PubMed, Anda dapatkan, oh Ibu ini saya dapat kajian kritis untuk penelitian klinis yang lebih baru, misalnya 2021 setelah pandemi COVID-19 kan ada banyak sekali hal yang berubah ya, termasuk sistem pendidikan, kemudian penelitian, terutama di bidang kesehatan. Jadi kalau seandainya Anda dapatkan yang baru, panduannya juga silakan, boleh. Kita bisa bandingkan apa perbedaannya nanti ya. Oke. Ya. Jadi ini pengantarnya untuk abstraknya ini sudah jelas bahwa praktek evidence based atau praktek berbasis bukti itu sudah menjadi satu kesatuan. Satu kesatuan dalam pelayanan klinis seorang profesional kesehatan ya. Termasuk kita, calon-calon apoteker. Jadi dalam melakukan pelayanan klinis sebagai seorang apoteker, kita seringkali dihadapkan pada kasus-kasus yang membutuhkan masukan ataupun keputusan yang kita ambil. Anda kalau masih ingat, dari 9 nilai apoteker atau 7 star plus pharmacy itu salah satunya adalah decision maker ya. Kita ini pengambil keputusan. Tentunya pengambil keputusan untuk kasus-kasus ataupun masalah berkaitan dengan terapi terutama ya, karena kita memang expertnya di bidang obat. Nah, untuk kita bisa mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan kondisi klinis pasien yang kita kita tangani, maka kita harus punya panduan, kita harus punya pegangan gitu ya, masukan. Kita harus lihat apakah kasus yang sama yang kita hadapi sekarang itu sudah pernah ada orang lain yang mengalami, mungkin di belahan dunia yang berbeda atau mungkin di Indonesia di wilayah yang berbeda. Jadi kita cari dulu referensinya, kita cari dulu penelitian-penelitian yang sudah dipublikasi. Makanya penelitian kalau sudah dilakukan baik sekali kalau dia bukan hanya didapatkan hasil lalu sudah berhenti sampai situ, tapi dipublikasi. Makanya nanti skripsi Anda, kalau Anda sudah lulus, itu wajib dipublikasikan di jurnal. Biar Anda mulai dari jurnal-jurnal kecil, jurnalnya kampus ini misalnya, atau jurnal lain yang ada di NTT, dari Kontekes misalnya, atau dari Undana kalau ada, jurnal kesehatan, sebaiknya Anda publikasi. Karena apa? Karena siapa yang tahu besok-besok penelitian Anda itu berguna untuk adik-adik kelas Anda, atau ada kasus-kasus yang terutama ini penelitian-penelitian yang aplikatif ya, yang di lapangan berkaitan dengan praktek farmasian, gitu ya. Nah ini nanti tujuannya artikel ini, artikel yang akan kita sisir satu persatu, kita telusuri dari awal hingga akhir ini, berkaitan dengan membantu Anda sebagai calon apoteker, sebagai mahasiswa kefarmasian untuk mengetahui apa saja proses penilaian kredibilitas suatu jurnal untuk kita bisa jadikan pegangan atau panduan dalam mengambil keputusan klinis. Begitu kurang lebih ya. Oke, Ibu langsung. Critical appraisal atau kajian kritis itu berkaitan dengan tindakan atau aktivitas yang sistematis dan hati-hati. Jadi kita melakukan kajian kritis itu secara sistematis, runut begitu ya, ada langkah-langkahnya. Kemudian di sini dia bilang pakai kata watchfully sih, tapi harusnya ya yang lebih tepat itu teliti ya. Teliti dan sistematis. Betul-betul kita perhatikan satu persatu. Betul-betul kita uji jurnalnya itu memang layak, reliabilitasnya itu bagus atau dia reliable, memangnya dapat diandalkan, dipercaya. Value-nya itu ada, nilainya ya penting, dan relevansinya dengan kasus klinis yang sedang kita alami, gitu ya. Sehingga keputusan klinis yang kita ambil itu tidak lalu bertolak belakang atau tidak menjadi sesuatu yang merugikan pasien kita. Nah, apa saja sih kepentingannya si kajian kritis atau critical appraisal itu? Kalau berdasarkan penelitiannya Azam Al-Jundi ini ya ada 3 ya. Kajian kritis yang nanti kita pelajari, hari ini kita belajar kajian kritisnya untuk penelitian klinis ya. Nanti di kali-kali berikutnya ada untuk penelitian kualitatif, maaf. Kalau penelitian klinis karena dia mayoritas kuantitatif, maka ini
bisa Anda terapkan juga untuk penelitian kuantitatif lainnya. Penelitian kesehatan, untuk penelitian kefarmasian kan kuantitatif lainnya. Nanti berikutnya ada penelitian kualitatifnya, ada cohort, bagaimana melakukan kajian penelitian cohort, bagaimana untuk penelitian case control dan sebagainya. Ya. Nah, untuk penelitian klinis ini, kajian kritis itu penting untuk ini. Dia yang pertama combat information overload. Maksudnya sekarang ini, kalau dulu mungkin informasi untuk penelitian itu terbatas ya, publikasinya terbatas. Tapi kalau sekarang ada buka PubMed saja, dengan keyword COVID-19 saja ada ribuan penelitian yang muncul ya. Terlalu banyak informasi. Nah, informasi mana yang bisa sesuai dengan saya tuh, dengan melakukan kajian, kita bisa membatasi atau melawan berbagai informasi-informasi yang berlebihan tadi. Sekarang informasinya terlalu banyak. Bagaimana saya memilih ya dengan melakukan kajian kritis, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua itu kita bisa mengidentifikasi tulisan-tulisan mana atau penelitian-penelitian mana yang secara klinis betul-betul relevan dengan kondisi pasien kita. Gitu ya. Jadi kita mengidentifikasi tulisan atau penelitian yang mana yang memang relevan dengan penelitian atau dengan kasus klinis yang sedang kita hadapi. Kemudian yang ketiga, kajian kritis ini penting untuk continuing professional development. Ini maksudnya pengembangan pendidikan berkelanjutan ya. CPD itu pengembangan pendidikan berkelanjutan. Dan CPD ini di Indonesia itu ada untuk semua profesi kesehatan. Jadi untuk dokter juga ada CPD-nya, untuk apoteker juga ada CPD-nya, untuk nurse, untuk bidan, dan seterusnya. Kalau apoteker sekarang kebetulan Ibu di pengurus daerah Ikatan Apoteker Indonesia NTT, untuk sistem informasi apoteker siap namanya ya. Ibu di NTT ini menjadi koordinator lah, begitu kurang lebih ya, untuk ini, CPD, Continuing Professional Development, atau bahasa Indonesianya pengembangan pendidikan berkelanjutan. Pengembangan pendidikan apoteker berkelanjutan. Kalau di Indonesia namanya P2AB, khusus untuk apoteker ya. Kalau tidak ya pengembangan pendidikan berkelanjutan saja begitu. Kenapa perlu itu? Ya karena itu tadi informasi-informasi dunia kesehatan itu berubah. Setiap bulan ada informasi baru. Nah apalagi sekarang COVID-19 ini setiap hari mungkin ada jurnal baru, publikasi baru tentang COVID-19 gitu ya. Entah itu karena cost effectiveness-nya, entah itu vaksinnya, entah itu kebijakan pemerintah, entah itu apalah. Pokoknya ada selalu penelitian yang baru. Maka kita harus terus update ilmu. Nah, ini kurang lebih untuk pengembangan berkelanjutan ilmu kita ya. Nah, untuk menilai ini ya, assessing the research method used in the study is a prime step in the critical appraisal. Jadi, untuk menilai suatu jurnal layak atau tidak itu ya langkah pertamanya adalah kita melakukan assessment gitu ya, penilaian secara menyeluruh, mendalam pada metode penelitian. Nah, nanti di sini ada beberapa pertanyaan, kemudian ada beberapa panduan yang Anda harus kuasai ya, supaya besok-besok kalau Anda sudah bekerja, ini bisa Anda gunakan untuk membantu Anda mengambil keputusan klinis. Gitu ya. Di sini ada berdasarkan jurnal ini, Al-Azam Al-Jundi ini, ada 10 pertanyaan yang paling umum yang bisa digunakan oleh Anda untuk membantu Anda melakukan kajian kritis tadi. Pada penelitian klinis ya, kajian kritis pada penelitian klinis. Yang pertama itu Anda lihat pertanyaannya, what is the research question? Apa sih pertanyaan penelitiannya? Jadi kita gali di dalam jurnal yang kita dapatkan rata-rata sekitar 5 sampai 10 halaman ya, kurang lebih ya biasanya publikasi jurnal. Itu Anda lihat di bagian awal-awal tuh kelihatan tidak pertanyaan klinisnya. Anda kalau masih ingat di 5 steps of EBM juga kita harus merumuskan pertanyaan klinis ya. Kadang-kadang kalau sudah dalam bentuk publikasi jurnal, dia tidak dalam bentuk pertanyaan tentunya. Bukan tanda tanya gitu, bukan ya. Tapi dia dalam bentuk narasi. Nah, Anda bisa lihat atau tidak, bisa dapatkan atau tidak secara tersirat itu pertanyaan klinis dari penelitian itu. Ya, jadi lihat apakah dia punya yang namanya research question. Kemudian yang kedua tuh what is the study type? Apa jenis penelitiannya? Apa metode penelitiannya? Apa desain penelitiannya? Anda sudah belajar di metodologi penelitian. Makanya kuliah evidence based ini adanya setelah medpen atau bisa berbarengan dengan medpen. Karena Anda harus belajar dulu jenis-jenis penelitian itu apa saja, model-model atau desain penelitian itu apa saja.
Sehingga Anda bisa menentukan nanti, oh, kalau saya mau cari jurnal untuk membantu saya mengambil keputusan berkaitan dengan efek samping terapi atau keamanan obat itu, lebih bagus saya lihat desain penelitian yang bagaimana, model penelitian yang seperti apa begitu. Nah, itu bisa membantu Anda melakukan kajian kritis tadi ya. Pertanyaan kedua. Atau kalau saya mau melihat efektivitas terapi, seperti kalau contoh minggu lalu kalau Ibu tidak keliru ada yang Ibu tanya tentang vaksin mana yang lebih aman atau kalau tidak salah ya. Nah, itu lebih bagus model penelitian atau desain penelitian yang seperti apa yang harus saya cari atau yang saya perlukan, model penelitian yang bagaimana supaya bisa dapat menjawab pertanyaan klinis atau kasus klinis yang sedang kita hadapi. Ya. Kemudian yang ketiga ini selection issues. Issues itu masalah-masalah ya. Jadi pemilihan masalahnya, penyajian masalahnya itu apa-apa saja di dalam penelitian itu. Nanti kita bisa cocokkan kalau masalah kita ada tidak, sinkron tidak, relevan atau tidak. Ya. Kemudian yang keempat itu what are the outcome factors and how are they measured? Apa saja faktor-faktor yang menjadi hasilnya dan bagaimana diukurnya? Bagaimana kok bisa dapat hasil tersebut? Itu kurang lebih ya. Ya ini tentunya nanti kita akan berkaitan juga dengan analisis statistiknya juga nanti ya. Perhitungan hasil outcome-nya itu seperti apa. Kemudian yang kelima, ini what are the study factors and how are they measured? Yang tadi outcome factors, faktor-faktor hasilnya, outcome-nya. Yang kelima ini faktor-faktor berkaitan dengan penelitiannya, study factor. Bagaimana mereka diukur? Faktor-faktor tadi diukur itu seperti apa? Jadi misalnya ada variabel penelitiannya, variabel yang mempengaruhi, bagaimana mengukurnya? Misalnya dia lihat juga bukan hanya manfaat terapi atau bukan hanya efektivitas dan perbandingan keamanan, tapi dia mau melihat apa misalnya ya, karakteristik. Apakah jenis kelamin itu mempengaruhi manfaat atau efikasi dari vaksin COVID-19 misalnya ya. Seperti itu, ada tidak faktor-faktor yang demikian? Faktor-faktor di dalam penelitian. Kemudian bagaimana mengukurnya? Itu kita bisa jadikan pertanyaan-pertanyaan panduan untuk melihat kesesuaian jurnal dengan kasus klinis yang kita hadapi, gitu ya. Kemudian yang keenam ini what important potential confounders are considered. Jadi apa saja confounder itu seperti yang membuat bingung atau yang bisa kita katakan bias ya. Apa saja faktor-faktor bias atau potensial bias yang penting yang dapat Anda pertimbangkan. Atau yang ada ditulis di situ ya sebagai hal yang harus diperhatikan. Ada tidak faktor biasnya, potential confounders? Karena kalau makin banyak confouндers-nya ya kita harus hati-hati. Apakah bisa kita jadikan dia pegangan atau panduan untuk membantu kita mengambil keputusan klinis, gitu ya. Kemudian yang ketujuh itu what is the statistical method used in the study? Ini berkaitan dengan analisis datanya. Jadi bagaimana melakukan analisis hasil secara statistik dalam penelitian itu. Sekarang beberapa waktu terakhir nih Ibu diminta tolong rekan-rekan dosennya, beberapa ibu-ibu dosen kita di UCB ini sedang mengurus jabatan fungsional. Itu salah satu persyaratan akademiknya adalah beliau-beliau harus punya penelitian yang sudah dipublikasi. Dan harus ada rekan dosen juga yang jabatan fungsionalnya lebih tinggi untuk menjadi reviewer atau yang menilik ya, mengkaji kembali penelitian Bapak Ibu dosen tersebut. Nah, karena Ibu jabatan fungsionalnya lebih tinggi, jadi Ibu yang diminta. Itu ada beberapa tuh Ibu lihat yang kurangnya itu di bagian ini juga termasuk. Statistical method used. Analisis statistik yang digunakan tuh ada beberapa jurnal yang memang sudah melakukan penelitian, sudah melakukan analisis secara statistik ya, tapi tidak dipaparkan secara detail di dalam publikasinya. Nah ini yang paham nanti kan hanya penelitinya. Nanti hati-hati, kalau Anda memang betul punya niatan untuk jadi besok-besok dari dosen misalnya ya,
atau jadi peneliti, researcher. Nah, itu kita harus kita belajar bahwa waktu kita mempublikasikan orang lain tidak tahu penelitian kita seperti apa. Jadi kalau kita menggunakan analisis statistik tertentu, mengapa kita memilih analisis statistik itu, pertimbangan yang lainnya apa, atau pertimbangan faktanya, pertimbangan akademiknya, pertimbangan statistiknya apa, kita paparkan dengan jelas supaya itu bisa menjadi informasi tambahan yang membantu si pembaca. Ini layak tidak dia kalau dia membutuhkan penelitian yang serupa, membantu dia mengambil keputusan misalnya, ini bisa dipertimbangkan. Jadi dalam melakukan publikasi itu ini juga penting, analisis statistik yang kita gunakan di dalam penelitian kita. Jadi kalau misalnya besok-besok Anda buat skripsi itu kan harus dipublikasikan. Ya, sebagian ya, karena malah yang sebagian besar di klinis malah. Tapi kalau Anda besok-besok penelitian di laboratorium, yang penelitian farmakologi kan menggunakan analisis statistik pastinya ya untuk olah datanya. Itu dipaparkan dengan jelas waktu publikasi supaya tidak membingungkan dan tidak menimbulkan bias bagi pembaca. Ya. Kemudian yang ke-8, statistical results. Hasil statistiknya itu bagaimana? Ada yang memaparkan langsung di gambar. Ini yang saya lihat dari beberapa ibu dosen yang minta ibu review itu, ibu lihat ada yang langsung menyajikan gambar. Boleh tidak apa-apa. Hanya gambar, ini juga kita lihat penyajian gambar hasil statistik ini kan bisa dalam bentuk tabel, bisa dalam bentuk diagram batang, gitu ya, bisa dalam bentuk diagram pie, bisa dalam bentuk grafik, banyak macamnya ya. Kalau penyajian gambarnya kurang jelas, apalagi kita tahu ukurannya kalau publikasi jurnal itu seperti gini kan. Nanti kan satu halaman ini pasti akan jadi 2 kolom begini ya. Itu kan jadinya lebih kecil ya gambarnya. Nah, itu kita harus pertimbangkan dengan itu. Memang ada beberapa jurnal yang kalau gambarnya panjang, lebar seperti ini, jadi gambarnya itu tidak dalam kolom, tetapi satu halaman gini. Bisa juga. Tetapi lebih bagus lagi kalau kita menyajikan hasil statistiknya, kalau sudah ada tabel, kemudian diterapkan atau dibuat ya, disajikan dalam bentuk diagram atau dalam bentuk grafik, itu boleh. Tapi kalau lebih bagus ada tabelnya dulu, gitu. Tabel hasil analisis statistik. Ya. Yang ke-9, pertanyaan yang bisa kita gunakan untuk membantu kita menjawab dan melakukan kajian klinis itu adalah what conclusions did the authors reach about the research question? Apa saja kesimpulan-kesimpulan yang diambil oleh penulisnya berkaitan dengan pertanyaan penelitian. Makanya tadi di langkah awal itu Anda harus cari dulu. Meskipun dia bentuknya bukan dalam tanda tanya seperti Anda punya skripsi, rumusan masalah penelitian ini adalah, kan tidak seperti itu. Tapi dia tersirat dalam narasi ya, Anda harus cari di mana nih pertanyaan penelitiannya. Sehingga kesimpulan, memang sudah selayaknya kesimpulan penelitian itu menjawab pertanyaan penelitian atau menjawab rumusan masalah kalau dalam konsep skripsi Anda, begitu ya. Jadi apa kesimpulannya yang penulisnya ambil itu jelas atau tidak di situ, bias atau tidak, seperti itu ya. Last question, ini pertanyaan terakhir adalah are ethical issues considered? Nah, ini penting nih. Karena ini mungkin jurnal ini dikeluarkan tahun 2017, 4 tahun yang lalu ya. Ini kan 2022 masih awal tahun ya. Jadi kurang lebih ini mungkin 4,5 tahunan yang lalu dipublikasi. Orang sudah mulai mempertimbangkan ini. Masalah etik penelitian. Jadi kebetulan Ibu sudah sering cerita tentang penelitian buku Syukur Beta ya yang Ibu gunakan itu. Selain itu sebelum itu kan Ibu ada publikasi penelitian dengan Kak Rituan ya, yang dengan Ibu Christine peneliti 3-nya, kami penelitian yang di Yohanes, skripsinya kakak kelas itu. Di situ selalu ada bagian waktu Ibu proses review sebelum dipublikasikan kan ada reviewernya gitu ya, meminta sudah dilakukan atau belum yang namanya ethical clearance. Kalau sudah, di mana buktinya, dokumennya, sertifikatnya, nomor berapa dan sebagainya. Kenapa itu sekarang diminta selalu dilampirkan sebagai persyaratan untuk publikasi? Ya karena ini sekarang itu masalah atau ethical issues, masalah-masalah etik itu menjadi sensitif ya.
terutama hewan nih akhir-akhir ini sudah banyak sekali penelitian-penelitian dengan hewan uji itu yang memang dipertanyakan perlindungan terhadap hewannya, perlindungan etiknya tadi ya. Meskipun hewan mereka makhluk hidup, jadi kedokteran hewan tuh sudah menegakkan bahwa penelitian dengan hewan uji harus memenuhi atau harus punya yang namanya ethical clearance untuk hewan uji, harus mengurus itu. Jadi apakah ada masalah etik atau tidak dalam penelitian itu? Tentunya supaya salah satu syarat atau yang membantu kita melakukan penyaringan atau filter berkaitan dengan ini adalah penelitian itu tuh menyajikan tidak bahwa dia sudah mengurus yang namanya perizinan untuk etik penelitian, ya. Di mana dia urusnya, kapan. Karena kalau sudah ada berarti sudah ada komisi lain atau komisi badan tertentu yang mempertimbangkan penelitian ini aman, rahasia, bermanfaat, adil atau tidak untuk subjek penelitiannya. Begitu ya. Jadi biasanya disertakan. Itu tadi ada 10 pertanyaan yang umum digunakan untuk Anda melakukan kajian kritis penelitian klinis. Nah, kalau hanya mendengar saja 10 pertanyaan mencatat itu mungkin Anda bingung, maka ini lebih detailnya dia jabarkan mulai dari awal Anda baca jurnal sampai terakhir di kesimpulan nanti ya. Nanti lihat, kita masuk satu-satu. Kajian kritisnya itu dimulai dengan melakukan double checking pada hal-hal berikut. Hal-hal berikutnya itu ini. Yang pertama tuh Anda lihat dulu overview papernya ya, secara keseluruhan tulisan penelitiannya itu bagaimana, gitu ya. Yang pertama Anda lihat publishing journal and the year. Jurnal penelitian itu dipublikasi di jurnal apa? Nah, jurnalnya itu memang masuk jurnal yang terakreditasi atau tidak, gitu ya. Kalau di Indonesia terakreditasi Sinta atau tidak. Kalau di internasional dia terindeks Scopus atau tidak misalnya ya. Karena ada tingkatan-tingkatan jurnalnya. Kemudian tahun ini yang penting. Kalau Anda masih ingat dari pelayanan kefarmasian hingga yang kemarin, evidence-based medicine yang pertemuan 5 A's of EBM kan salah satu kunci bukti ilmiah atau evidence yang kita gunakan itu adalah yang dimaksudkan dengan best evidence itu adalah yang terbaru, yang terbaik dalam hal ini yang relevan dengan kasus kita ya. Tapi dia yang paling baru, tidak masalah, bukan harus 2022, tapi di antara jenis-jenis penelitian yang serupa, itu dia yang terbaru. Nah, jadi kita harus perlu dilihat nih, tahun penelitiannya. Makanya seperti ini Ibu lihat nih, oh, kalau yang kayak begini berarti Anda lihat di sini, ada yang tulisnya di bawah, ada yang tulisnya di atas. Coba Anda pulang lihat, cek lagi yang tugas yang Ibu berikan tuh. Kalau Anda dapat tulisan nama jurnalnya itu di atas atau di bawah. Kalau yang ini kebetulan tadi di bawah ya. Jadi yang nomor 1 yang dari Publishing Journal of the Year itu ini. Publishing jurnalnya ini adalah Journal of Clinical and Diagnostic Research. Kemudian year-nya 2017 ini ya. Kemudian Anda lihat di article title. Judulnya, judul artikelnya. Does it state key trial objectives? Apakah di judulnya itu sudah kelihatan kuncinya ya? Kata kuncinya, kata kunci tujuan penelitiannya. Anda kan biasanya kalau mau cari jurnal berkaitan dengan kasus klinis atau keputusan klinis yang akan Anda ambil, Anda tentu carinya yang sesuai atau yang tujuannya adalah itu. Jadi, misalnya keamanan vaksin Comirnaty. Jurnalnya kalau ada kata-kata safety atau ada kata-kata apa side effects atau apa tuh Anda tentu langsung klik gitu ya karena sesuai dengan tujuan Anda. Nah, ini tadi kan Ibu kan mau mengajarkan Anda berkaitan dengan melakukan kajian kritis pada penelitian klinis. Nah, judulnya sudah memang sesuai ya. Critical Appraisal of Clinical Research. Kajian kritis penelitian klinis. Oh, sesuai, cocok dengan yang saya cari begitu ya. Jadi yang langkah kedua tuh Anda lihat judulnya. Kemudian yang ketiga, ini untuk bagian overview papernya ya secara keseluruhan sebelum Anda baca isinya. Yang ketiga tuh Anda lihat author-nya, author and institution. Biasanya ada setelah nama itu ada institusinya di bawah di sini ya. Ini ada tulisannya sih, ini 1 dan 2.
biasanya ada tulis bintangnya. Mereka dari institusi mana, begitu ya. Misalnya misalnya Maria Filomena Erika Rengga, oh Universitas Citra Bangsa. Atau program studi sarjana farmasi Universitas Citra Bangsa. Oh memang penelitinya seorang farmasis, oh jelas. Kalau kita bicara tentang misalnya keamanan vaksin, tapi penelitinya bisa seorang bidan, ya Anda harus pikir-pikir, oh ini mungkin dari segi keilmuannya beliau pandangnya, berarti mungkin tidak sesuai dengan atau belum pas dengan yang saya butuhkan, begitu ya? Bisa ya? Jadi kita perlu lihat yang pertama secara keseluruhan itu publikasinya di jurnal yang mana, tahunnya, kemudian author-nya, ya, judulnya, judul dulu baru author-nya, penulisnya, institusi, gitu ya. Salah satu yang penting tuh ini, yang Ibu kasih highlight. The presence of a peer review process. Adanya atau tidaknya suatu proses peer review, kajian ahli, sebelum jurnal itu diterima dan dipublikasi itu penting. Makanya Ibu bilang kenapa kalau Anda cari jurnal untuk jawaban Anda atau Anda mau ada tugas misalnya ya, untuk melakukan presentasi atau pendalaman materi berkaitan dengan topik tertentu, kalau Anda cari jurnalnya dan cari pustaka, itu Anda harus lihat, kalau jurnal itu masuk di jurnal yang kalau di Indonesia terakreditasi SINTA, dia pasti sudah mengalami yang namanya peer review, kajian oleh ahli. Jadi sebelum dipublikasi, ada ahli yang melihat dulu, oh ini dia harus perbaiki, oh ini kalimatnya kurang ini, oh ini tabelnya harusnya tambahkan tabel hasil statistik dulu sebelum gambar hasilnya disajikan, seperti itu. Tapi kalau tidak terakreditasi, ya biasanya Anda masukkan jurnalnya tanpa ada kajian langsung dipublikasi. Nah itu yang sebenarnya tidak kita harapkan, karena perlu yang ada yang namanya peer review proses tadi. Kenapa? Ini menambahkan robustness itu kekuatan ya, menambahkan kekuatan pada kriteria penilaian penelitian tersebut. Bagus atau tidaknya lah kurang lebih ya, reliable atau tidaknya, dapat diandalkan atau tidaknya, countable atau tidaknya. Kalau ada peer review proses tentunya lebih bagus. Kayak Ibu yang di penelitian yang dipublikasikan di Unpad yang saat masuk SINTA 2 itu kirimnya Desember 2020, publishnya baru Desember 2021. Itu diterima, tetapi akhirnya keluarnya Februari ya, karena molor 1,5 bulan. Jadi dia dua kali atau tiga kali review, hanya lama prosesnya. Karena mereka betul membaca satu persatu, dibaca, ditelaah, berusaha. Jadi si peer-nya tadi, ahlinya tadi, dia berusaha mendalami isi penelitian itu. Sehingga kalau dia menjadi pembaca, apa yang kurang? Apa yang kurang dari penyajian si peneliti ini atau si penulis ini? Sehingga dia berikan masukan biasanya. Itu menambah itu kekuatan, kebagusan dari penilaian terhadap penelitian tersebut. Ya. Kemudian ini dia ada tambahkan keterangan berkaitan dengan potential market bias, tapi ini kalau ada sponsornya ya. Ada beberapa penelitian tuh punya sponsor untuk pendanaan, dan pendanaannya kalau dari pabrik farmasi, ya itu yang harus Anda perhatikan. Kalau Anda lihat misalnya di bagian bawah, acknowledgement atau acknowledgement biasanya, yang ucapan terima kasih atau dia mau ada beberapa pihak yang diberikan penghargaan atau terima kasih dan dia sebutkan pabrik obat tertentu misalnya. Nah, itu harus, kalau itu bukan suatu penelitian obat inovator, Anda harus jadi warning alarm ya, bahwa ini bisa tidak saya percaya, jangan sampai terlalu subjektif ya, memihak ke pabrik itu tanpa mempertimbangkan nilai-nilai objektif yang lain. Jadi harus perhatikan juga objektivitasnya. Hanya kalau penelitiannya berkaitan dengan sponsor jarang ya. Yang kedua, setelah Anda lihat secara keseluruhan penulisnya, judulnya tadi, dan juga jurnal yang digunakan untuk publikasi, Anda lihat abstraknya yang kedua. Nah, abstrak ini
Anda lihat keterangannya. Reading the abstract is a quick way of getting to know the article and its purpose, major procedures and methods, main findings and conclusions. Jadi dia bilang membaca abstrak itu sebenarnya cara paling cepat sudah. Quick way, cara cepat untuk Anda tahu mengenai artikel itu mulai dari purpose, tujuannya, purpose, kemudian major procedures and methods, prosedur-prosedur utama, prosedur-prosedur secara garis besar dan metodenya bagaimana, hasil utamanya, main findings ya, dan kesimpulan. Jadi seperti yang Ibu bilang sebelum Anda baca pertanyaan Ibu yang minggu lalu, 4, 5, 6 pertanyaan itu, Anda baca dulu abstraknya. Kalau Anda dapat, pada akhirnya saya dapatkan 5 jurnal Ibu, saya bingung yang mana nih? Apakah saya gunakan semuanya, atau saya pilih 2 terbaik, atau saya pilih 1 terbaik? Nah, supaya Anda bisa tahu mana yang lebih baik, baca dulu abstrak. Karena ini, di abstrak mengandung itu semua tadi ya. Jadi yang pertama kan ada 4 tadi toh. Tujuan, kemudian gambaran prosedurnya, kemudian metodenya, gambaran prosedur dan metode, kemudian hasil, dan yang keempat itu adalah kesimpulannya. Lihat ini, aim of the study, tujuannya. Harus jelas tertulis penelitian ini bertujuan untuk, atau penelitian ini dilakukan untuk mengetahui gitu. Harus jelas ya. Kemudian materials and methods. Bagaimana desain penelitiannya, bagaimana pengelompokannya, ada kelompok uji, ada kelompok kontrol positif negatif atau tidak misalnya ya. Nah, bagaimana dia membagi kelompoknya, bagaimana dia melakukan randomisasi. Nah, ini kalau penelitiannya adalah randomized control trial atau RCT, yang mana subjek penelitiannya harus diacak, bagaimana cara mengacaknya? Makanya kalau saya lihat mahasiswa atau ada rekan dosen yang mau tukar pikiran, diskusi, konsul, mau publikasi, selalu saya ingatkan untuk menjabarkan metodenya itu sejelas mungkin. Kalau kita tidak jabarkan, orang lain tidak tahu apa saja yang sudah kita lakukan. Nah, jangan berpikiran diri, kan saya tahu, saya lakukan randomisasi sudah betul. Tapi tidak usahlah pembaca tahu, pembaca cukup tahu bahwa dilakukan randomisasi. Tidak, itu keliru ya. Pembaca perlu tahu bagaimana Anda melakukan randomisasi itu. Mengatur supaya bisa dibilang acak tuh Anda ngaturnya seperti apa. Jangan sampai waktu dia butuh untuk masukkan penelitiannya, keliru. Kalau tidak dijabarkan dengan jelas, dia kira Anda sudah acak betulan, ternyata acak yang Anda lakukan itu keliru. Bisa mempengaruhi keputusan klinis yang diambil ya. Jadi bagaimana proses pengacakannya itu harus jelas. Sample size, ukuran sampel, gender, jenis kelaminnya bagaimana, merata atau karena acak ternyata kelompok yang satu tuh lebih banyak jenis kelamin tertentu misalnya ya. Memang acak, tetapi karena acak tadi hasilnya kelompok A itu ternyata 87% wanita semua misalnya. Karena itu harus dipaparkan dengan jelas kira-kira hasil nanti dipengaruhi oleh gender atau tidak misalnya. Age, usianya. Tapi kalau mau acaknya merata ya berarti gendernya dibagi rata, usianya dibagi rata gitu ya. Jadi melakukan yang namanya klasterisasi dulu toh. Stratification. Stratified random sampling kan gitu. Kemudian prosedurnya seperti apa? Pada setiap grup lagi ya, pada setiap kelompok. Kelompok uji mendapatkan perlakuannya itu bagaimana? Yang Ibu lihat dari beberapa teman yang publikasi jurnal penelitian farmakologi itu ada hewan uji rata-rata tidak dijabarkan. Misalnya setelah di aklitimasi ya, tikusnya diapakan, kemudian supaya dia mendapatkan kondisi atau dia menjadi gula darah tinggi diabetes diapakan berapa hari itu biasanya kurang jelas dipaparkan. Dilompati, mungkin maksudnya supaya tidak terlalu banyak ini ya narasi ya, tetapi jangan keliru, justru di metode dan material, metode dan desain, metode dan prosedur tuh harus jelas, sejelas-jelasnya, sampai orang tuh bisa membayangkan dan bahkan bisa melakukan kembali penelitian yang kita lakukan itu di tempat yang berbeda. Kita harus bayangkan seperti itu. Jadi kalau dia mau melakukan kembali, semua yang kita lakukan dia lakukan juga. Jadi kita harus paparkan dengan jelas, gitu ya.
Nah, ini bahkan sampai measuring tools-nya, alat ukurnya. Kalau pakai instrumen misalnya ya, questionnaire, lampirkan questionnaire-nya. Sudah divalidasi atau belum questionnaire-nya? Sudah dilakukan uji reliabilitas atau belum questionnaire-nya? Seperti itu. Semuanya harus dipaparkan dengan jelas. Kemudian results-nya, tentu hasilnya, bagaimana pengukuran variabel-variabelnya, analisis statistiknya bagaimana, signifikansinya seperti apa. Jadi menyajikan hasil tuh harus lengkap sampai kalau kita lihat p-value-nya, nilai P-nya, dia masuk yang berbeda bermakna atau tidak. Ada yang berbeda bermaknanya tuh harus lebih kecil dari 0,05. Tapi untuk uji normalitas kan lebih besar dari 0,05 ya. Jadi itu Anda juga harus paham statistik paling tidak ya, statistik dasar. Yang terakhir kesimpulan itu harus jelas tertulis bahwa kesimpulan itu betul-betul menjawab pertanyaan penelitian, gitu ya. Sampai di sini ada pertanyaan kelas B, kelas A dan kelas C karena ikutnya secara asinkronisasi. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa diskusi di akhir Anda menyaksikan video ini ya. Kelas B ada pertanyaan? Belum ada? Yang di rumah? Belum ada, Ibu. Kalau ada kesulitan silakan diajukan ya. Baik, Ibu lanjutkan ya. Yang ketiga adalah introduction atau background section. Kalau Anda baca jurnal kan setelah abstrak biasanya ada pendahuluan gitu ya. Ya, background section-nya. Introduction. Nah, pendahuluan ini sebenarnya penting ya, bagus ya. Anda bisa melihat secara detail ya, secara teliti berkaitan dengan referensi yang digunakan pada penelitian yang mungkin serupa dengan ini tapi yang sebelumnya dilakukan. Makanya biasanya di penelitian Anda kalau skripsi di latar belakang kan diminta toh sudah ada tidak penelitian serupa yang dilakukan seperti konsep Anda. Kalau sudah ada hasilnya bagaimana? Biasanya begitu ya. Jadi harus disajikan di pendahuluan, harus kuat alasan atau dasar referensinya, gitu ya. Kemudian ini, kenapa kira-kira penelitian ini penting atau dibutuhkan untuk dilakukan? Misalnya Ibu penelitian berkaitan dengan menulis ungkapan syukur pada buku syukur beta. Mengapa pakai buku syukur beta? Mengapa ungkapan syukur? Mengapa perlakuannya pilih ungkapan syukur? Ada apa dia dengan hubungannya dengan kesehatan dan khususnya lagi diabetes? Kayak gitu. Jadi apa sih pentingnya harus ada di sini? Di pendahuluan. What is the purpose of this study? Tujuan penelitian juga harus dinyatakan. Apakah tujuan penelitiannya itu sudah dapat teridentifikasi sebelum penelitian atau nanti lihat dulu setelah lihat datanya baru bisa ketahuan atau dikembangkan. Berkaitan dengan penelitian saya, misalnya penelitian Ibu sekarang menulis ungkapan syukur, what has been already achieved? Apa yang sebelumnya sudah dicapai dari penelitian lain mengenai menulis syukur itu ada dapat apa saja sehingga saya kok mau memperdalam lagi gitu kurang lebih ya. How does this study be at variance? Kalau dibandingkan dengan penelitian sebelumnya, apa kebaruan idenya? Apa yang membuat saya harus meneliti lebih lanjut? Itu dipaparkan semua di bagian background section atau introduction ya di pendahuluan. Does the scientific approach outline the advantages along with possible drawbacks associated with the intervention or observations? Apakah pendekatan saintifiknya, pendekatan secara sainsnya itu memang menunjukkan berbagai macam kelebihan atau manfaat dari dilakukannya penelitian ini, gitu kurang lebih ya. Makanya kalau deskripsi kan Anda paparkan juga manfaat penelitian, gitu ya. Oke, kita lanjut dulu untuk yang keempat, itu melihat method and materials. Methods and materials. Anda harus memaparkan, tadi Ibu sudah jelaskan secara singkat,
secara detail bagaimana penelitian itu dilakukan ya. Informasinya harus precise, detail, presisi, mulai dari pemilihan desain penelitian, populasi, ukuran sampel, bagaimana memilih teknik samplingnya, kemudian bagaimana melakukan intervensi, semuanya pokoknya should be clearly stated. Dinyatakan atau ditulis sejelas-jelasnya, dinarasikan gitu ya. Lanjut untuk results atau untuk hasil. Ini harus, Ibu sudah singgung juga tadi, harus dengan jelas menunjukkan apa saja yang terjadi pada subjek penelitian. Kalau hasilnya bilang memang dia tidak ada perubahan tingkat depresi, tulis semua. Jangan bilang gini, Ibu saya kan penelitiannya hanya kepada 20 subjek, 20 pasien diabetes. Nah yang 18-nya itu semua menunjukkan perbaikan, tingkat depresinya menurun. Hanya 2 saja yang ternyata tingkat depresinya meningkat. Jadi ya kita anggap tidak usahlah 2 orang, tidak bisa. Jadi semuanya harus dipaparkan. Misalnya dari 20 pasien yang mengikuti penelitian, 18 orang mengalami penurunan tingkat depresi, sedangkan 2 pasien itu 2 yang malah mengalami peningkatan tingkat depresi. Itu kenapa? Apa yang menyebabkan itu? Digali lagi faktornya. Jadi harus jelas ya. Kemudian ini yang tadi Ibu bilang, bila perlu ada raw datanya. Tapi kalau data mentahnya itu panjang atau besar, Anda bisa ubah ke dalam data sekunder, data yang sudah diolah dalam tabel tadi misalnya ya. Kemudian bisa dijelaskan secara statistik hasilnya itu maksudnya apa. Nah, ini bisa pakai tabel, diagram, grafik, tadi sudah dijelaskan juga ya. Yang terakhir, bukan, sebelum yang terakhir ini ada discussion section, pembahasan. Setelah hasil biasanya ada pembahasan. Nah, kalau ada pembahasan itu lihat, Anda harus menunjukkan atau menyajikan absolute comparison. Absolute comparison. Perbandingan yang absolut, perbandingan yang betul-betul nyata dari hasil penelitian Anda yang sekarang dengan yang mungkin sudah pernah diteliti oleh orang lain. Itu bedanya apa? Lalu secara klinis, relevansinya apa? Kalau orang lain punya penelitian, itu kok orang menulis ungkapan syukur, itu menjadi lebih sehat pada orang yang sakit. Bukan sakit diabetes, tapi waktu Anda terapkan ke pasien yang sakit diabetes, kok ia malah setelah menulis ungkapan syukur tidak sehat. Misalnya ya, tingkat depresinya meningkat, kemudian kontrol glikemik, kontrol gula darahnya malah tidak terkontrol, malah naik. Kenapa itu? Nah, tapi kalau memang ternyata memang sesuai dengan penelitian sebelumnya, atau bahkan dengan teori, setelah menulis ungkapan syukur dia jadi lebih bagus, gula darahnya terkontrol dengan lebih bagus, kemudian apalagi, pokoknya semuanya yang baik, itu juga disajikan. Mengapa demikian? Jadi harus jelas ya. A discussion on a possible limitation and necessitation for further study should also be indicated. Jadi perlu juga ada pembahasan berkaitan dengan keterbatasan penelitian ini. Limitation, study limitations. Ini yang biasanya menjadi kelemahan juga kalau di Indonesia. Ibu lihat beberapa rekan dosen juga yang sudah publikasi penelitiannya itu tidak menunjukkan kelemahan atau keterbatasan penelitiannya itu apa. Karena khawatir itu malah jadi membuat kelihatannya penelitiannya ada cacatnya. Karena bukan maksudnya seperti itu sebenarnya. Justru dengan menunjukkan keterbatasan penelitian, itu bisa menjadi ide baru untuk orang teliti lagi besok-besok. Atau kalau begitu bisa dianalisa apa berarti yang keliru. Jangan sampai ada hal yang seharusnya tidak kita lakukan tapi kita lakukan, atau kurang kita lakukan. Harusnya pakai gini. Harusnya follow up-nya jangan lewat telepon, harusnya kita datang ke rumah misalnya ya, dan sebagainya. Jadi betul-betul dipaparkan semua ini, bahkan keterbatasan dan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjutnya itu apa, dituliskan di pembahasannya. Ini kalau kita lihat, ini ada yang namanya categories of clinical questions and the related study designs. Tadi kan Ibu sudah bilang, kalau Anda mau cari perbandingan efikasi dan manfaat vaksin misalnya ya, dari 2 vaksin,
saya cari penelitian yang seperti apa, yang desainnya bagaimana. Anda tidak perlu repot-repot lagi berpikir. Di jurnal ini sudah disajikan, nanti Ibu berikan jurnalnya ya. Misalnya kalau pertanyaan klinisnya tentang etiologi atau causation, penyebab penyakit, maka Anda cari jurnal yang ini, RCT, case control, cohort. Pokoknya Anda cari jurnal apa yang bisa menyebabkan gangguan atau masalah pada pasien. Ini jenis-jenis penelitian itu yang gini ya. Kalau Anda mau cari penelitian itu tentang terapi obat, mana yang lebih bagus dari obat antiinflamasi, A dan B, mana yang lebih bagus, atau A dan B, mana yang lebih berbahaya, A dan B, mana yang lebih kurang aman. Nah, itu cari yang RCT atau systematic review atau meta-analysis. Begitu ya. Model artikelnya itu ya, bisa ya. Bisa mengikuti ya yang di rumah, yang di kelas. Bingung atau tidak yang bagian ini? Bisa, Ibu. Bisa ya. Yang di kelas bingung atau tidak? Bisa ya. Oh, mungkin kurang jelas ya. Sebentar Ibu perbesar sedikit ya. Besar. Ini? Kalau di sini soalnya jelas. Kalau di slideshow kayaknya mungkin kurang fokus atau apa ya. Jadi kalau mau cari penelitian tentang etiologi, penyebab penyakit atau apa, Anda bisa cari jenis penelitian yang RCT atau case control atau cohort. Tapi Anda mau cari penelitian tentang terapi, mana obat yang lebih baik dari A atau antara X dan Y, mana yang lebih aman, nah ini cari yang ini. RCT bisa, systematic review bisa, meta-analysis juga bisa. Anda mau cari jurnal atau penelitian tentang prognosis, perkembangan penyakit gitu ya. Kira-kira ke depannya pasiennya nih jadi apa? Tambah membahayakan atau bisa sembuh atau bagaimana misalnya ya. Bagaimana keseimbangan antara risiko dan manfaat terapinya. Itu Anda bisa cari yang cohort atau longitudinal survey. Survei longitudinal ya. Longitudinal. Kemudian kalau Anda mau cari penelitian tentang diagnosis, tentang diagnosis penyakit, apakah sudah valid alat uji diagnostiknya, misalnya tentang COVID-19 ya. Kemudian hasil-hasil pemeriksaan laboratorium itu bagaimana dokter membacanya dan sebagainya, itu jenis penelitiannya kayak gini. Cohort atau yang case control. Lalu yang cost effectiveness itu untuk manfaat dan biaya. Mana yang lebih mahal misalnya ya. Itu Anda bisa cari jenis-jenis penelitian economic analysis. Ini yang tadi masih di bagian pembahasan ya. Ada bias atau tidak? Bias, misalnya gitu tadi ya. Anda ternyata dalam penelitian itu Anda hanya menelpon setiap hari, Anda tidak berkunjung, atau Anda tidak menanyakan pertanyaan X, yang mana pertanyaan itu memperjelas pelaksanaan penelitian. Nah, itu bisa jadi bias. Tulis di situ. Kemungkinan biasnya karena apa? Atau misalnya Anda mau lihat pengukuran gula darah pasien, tapi Anda lakukan pas Ramadan, misalnya ya. Ramadan kan orang berpuasa. Meskipun selalu buka dengan yang manis, takjil, toh, tetapi dengan dia berpuasa seharian, kemudian tetap bekerja, bisa jadi yang manis itu malah tidak menimbulkan kenaikan gula darah, penurunan misalnya. Nah, itu bisa menjadi bias kalau Anda mau melihat penurunan gula darah pas orang sedang berpuasa. Kayak gitu ya. Ini turunnya karena puasa atau turunnya karena intervensi Anda, begitu misalnya ya. Jadi apa yang bisa menjadi kemungkinan bias itu dipaparkan dengan jelas. Ini pertanyaannya saya pikir Anda lihat saja langsung. Apa-apa saja yang diberikan. Nah, ini juga Anda sudah pelajari ya. Dari apa namanya? 5 A's of EBAs mengenai EBM mengenai PICO.
intervention, comparison, and outcome. Ibu tidak jelaskan lagi, silakan Anda lihat sendiri. Nanti saya akan bagikan supaya Anda baca ya. Kemudian mengenai jenis penelitian atau desain penelitian juga ada di sini dengan jelas, Anda bisa lihat langsung. Ini partisipannya atau populasi. Siapa-siapa saja yang terlibat dalam penelitian. Ini yang membantu Anda lebih jelas. Apakah dia paparkan sampelnya tuh kriterianya apa saja, apakah manusia atau hewan, ada eligibilitasnya atau tidak, dia tulis atau tidak, kapan dia mengambil atau memilih sampelnya, dan bagaimana caranya memilih, gitu ya. Dilakukan di mana penelitiannya, bagaimana jumlah sampelnya, dan seterusnya. Anda baca sendiri. Nah, reliability. In research, the term reliability means repeatability, or consistency. Jadi kalau diulang lagi oleh orang lain, bisa. Repeatability ini maksudnya dapat diulang ya. Atau konsistensi maksudnya kalau diulang lagi, kurang lebih hasilnya mungkin sama dengan penelitian kita. Jadi dia reliable atau tidak sih penelitian ini gitu ya. Dan silakan baca pertanyaan penentunya. Selection issues-nya juga. Ini yang tadi 10 pertanyaan tadi. Yang di atas Anda masih ingat? Ini dia jabarkan satu-satu di bawah. Ya. Jadi Ibu pikir tadi saya sudah ada jelaskan secara gambarannya di awal. Sehingga kalau Anda bingung atau mau lihat model pertanyaannya, itu apa saja ada di sini ya. Kayak tadi misalnya faktor-faktor outcomes-nya itu apa dan bagaimana mengukurnya, itu Anda bisa lihat. Apakah semua hasil outcome-nya itu relevan. Pengukurannya bagaimana? Apakah ada yang error atau sudah betul? Ada yang bias atau tidak, dan seterusnya. Kita tinggal baca saja sampai yang ke-10. Ini ethical issues ya. Ini ada ethics approval atau tidak? Yang tadi Ibu bilang harus ada surat dari Komisi Etik Penelitian ya. Gitu. Kalau ini sih dia lebih khusus untuk RCT. Tadi kan penelitian klinis pada umum ya, clinical research. Kalau ini untuk randomized control trials secara khusus. Anda bisa baca. Kalau untuk penelitian randomized control trials itu kita harus perhatikan allocation-nya, randomization-nya, stratification-nya, confounders atau bias-nya tadi ya. Blinding. Pokoknya kalau RCT harus blind. Maksudnya entah subjeknya tidak tahu, dia itu mau diteliti yang bagaimana sehingga dia tidak melakukan sesuatu yang mempengaruhi hasil. Begitupun, dan dia tidak tahu dia dapat obat atau tidak, misalnya kalau untuk obat-obat inovator ya, pokoknya dia minum saja, dia tahu ini tablet, isinya bahan aktif atau bukan, dia tidak tahu misalnya kayak gitu ya. Jadi harus blind, jadi supaya tidak ada kebiasaan dari subjek penelitian ataupun peneliti sendiri. Jadi kalau blinding ini one-sided atau hanya salah satu yang blind itu bisa, atau double blind. Kalau hanya one-sided itu berarti penelitinya saja yang tidak tahu atau subjek penelitiannya saja yang tidak tahu. Bisa, yang kebanyakan terjadi adalah subjek penelitiannya yang tidak tahu, penelitinya tahu. Misalnya Anda tujuh ya di sini, itu Ibu bagi jadi 2 kelompok, tidak ada yang tahu siapa yang kelompok kontrol, siapa yang kelompok uji, hanya Ibu yang tahu. Itu satu orang yang tahu, peneliti. Tapi kalau double blind, itu berarti baik peneliti maupun peneliti saya dan subjek penelitian, ada 7 orang yang di depan saya tidak tahu masuk yang mana, kelompok kontrol itu Erna atau Nikita atau Didi atau siapa, tidak tahu. Sampai selesai akhir penelitian baru kita bisa akan sama-sama tahu.
Nah, kenapa harus ada blinding kalau RCT? Ya, karena memang namanya randomized control trial. Randomized control trial itu ciri khasnya salah satunya adalah tidak bias ya, tidak boleh ada, maksudnya sekecil mungkin kebiasaan itu muncul. Nah, caranya untuk memperkecil kebiasaan adalah dengan melakukan yang tadi blinding tadi ya. Tidak tahu, karena kalau kita sudah tahu, kalau ibu sudah tahu Fernanda ini masuk kelompok kontrol, maka saya apapun yang Fernanda lakukan kalau keliru pun saya biarkan supaya nanti misalnya hasil gula darahnya jelek, ya sudah memang kontrol harus jelek misalnya ya. Ada kecenderungan peneliti itu begitu kan. Kalau ibu tahu misalnya Ebi ini yang kelompok uji ya, saya akan pokoknya Ebi bingung saya jelaskan ulang. Penjelasan saya kepada Ebi akan lebih banyak dibandingkan Fernanda. Itu sudah bias. Makanya harus ada blinding supaya bisa objektif, gitu ya. Follow up participants, data collection, sample size, presentation or result, applicability to local population. Nah, untuk RCT itu harus diperhatikan dapat diterapkan pada populasi lokal. Jadi kalau misalnya ada Didi buat penelitian tentang serum vitamin C, paling tidak dapat diterapkan untuk kelompok kecil, dapat diproduksi ulang gitu ya. Dilakukan ulang, diterapkan kembali pada populasi terkecil yang ada di dekatnya gitu ya. Ini ada juga beberapa tambahan berkaitan dengan kajian sistematis atau systematic review, Anda baca sendiri ya, bahwa all the primary studies identified are critically appraised and only the best ones are selected. Kenapa kok systematic review dan meta-analysis itu tingkatnya, kalau Anda masih ingat di levels of evidence, itu dia kok tinggi sih? Kenapa di atas? Ya karena ini sudah ada kajian secara kritis dan sistematis, dan yang dipilih tuh yang bagus-bagus. Misalnya setelah dia cari COVID-19 and diabetes, dia dapat ada 79 penelitian misalnya ya. Lalu dia mau melakukan kajian sistematis. Penelitian-penelitian yang dia lihat, aduh ini ya kurang. Tadi tidak ada penyajian metodenya. Ini kurang, tidak usah sudah langsung disaring, sudah langsung difilter. Misalnya 79 dapatlah 43. Nah, 43 ini yang bagus. Ini ya, yang sudah dilakukan kajian. 43 ini dia lihat sudah dari awal sampai kesimpulan. Kemudian dia buat kesimpulan baru dari 43 penelitian itu. Bisa ya? Bisa ada gambarannya? Makanya systematic review tingkatannya di atas randomized control trial, karena dia melakukan kajian di atas kajian lagi, begitu ya. Kalau meta-analysis, itu sama seperti systematic review, tapi yang dia lakukan kajiannya itu dihitung lagi secara statistik. Atau dianalisis ulang lagi secara statistik. Ada data dari sekian orang itu, dihitung lagi secara statistik data dari sekian puluh penelitian itu meta analisis ya. Ini ada beberapa tabel untuk membantu Anda kalau Anda mau melihat ini panduan summarize the guidelines to prevent reporting items for apa saja yang harus ada pada jurnal-jurnal yang systematic review dan meta-analysis. Udah baca sendiri ya nanti ya. Misalnya kalau yang ini yang untuk RCT itu harus ada, kalau pada bagian introduction atau pendahuluan harus ada background-nya, alasan pendahuluan secara sainsnya bagaimana ya, tujuan penelitian, metodenya harus ada apa-apa, results-nya harus ada jumlah subjeknya, berapa yang hilang, losses to follow up. Tidak dapat kita follow up. Jadi harusnya biasanya kalau penelitian RCT kan ada intervensi. Nah intervensi itu ada sebelum dan sesudah. Hasil sebelum intervensi, lalu diberikan intervensi, lalu hasil lagi setelah diberikan intervensi. Ada kadang-kadang saking banyaknya subjek, setelah intervensi kita tidak bisa follow up mereka untuk kumpulkan data post-test. Nah itu berapa yang hilang tuh harus dituliskan di sini. Losses-nya, loss to follow up. Atau exclusions-nya.
dieksklusi karena apa. Ini semua disajikan, kemudian discussion-nya harus ada limitations ya, keterbatasannya apa, harus ada generalizability. Itu yang orang bilang apa namanya? Dapat digeneralisasikan, diambil kesimpulan untuk kelompok yang lebih besar. Ya. Kemudian informasi-informasi lain berkaitan dengan pendaftaran, ethical clearance, dan sebagainya. Ya. Kalau yang ini yang untuk systematic review. Tadi yang pertama tuh yang untuk RCT, ini yang untuk systematic review dan meta-analysis. Apa-apa saja. Begitu saja mungkin. Ya, jadi ini kesimpulannya ini kita harus baca supaya sesuai ya. Critical appraisal, kajian kritis, critical appraisal is a fundamental skill, keahlian dasar dalam praktek klinis yang modern sekarang ya. Baik itu oleh apoteker, perawat, bidan, dokter, semua tenaga kesehatan kita perlu yang namanya kajian kritis dalam praktek kita. Nah, karena skills dia harus berkembang. Tidak ada skills yang tiba-tiba langsung bagus begitu ya. Harus dilatih. Tadi ya. Throughout a professional career. Tidak ada yang tiba-tiba langsung bisa melakukan kajian dengan cepat, dengan baik, memilih jurnalnya sudah tepat langsung ini jurnalnya. Tidak kayak balik tangan begini. Tapi Anda harus belajar, latihan terus. Skills itu diasah ya. Keahlian itu kita asah. Semakin sering kita lakukan, semakin baik kemampuan kita. Makanya ini harus develop, dikembangkan throughout the professional career. Sepanjang karir profesional. Belajar terus begitu ya. Nanti kalau sudah ada pengalaman atau keahlian itu ditambah lagi dengan pengalaman klinis, ditambahkan lagi dengan penelitian dan preferensi dari pasien, Anda sudah tahu bagaimana melakukan kajian klinis. Buktinya Anda punya pengalaman klinis bertahun-tahun, Anda punya pendapat atau preferensi dari pasien setelah Anda berdiskusi dengan pasien. Nah, jadilah yang namanya evidence-based medicine. Gitu. Jadi itu yang bisa kita pelajari hari ini. Kalau ada pertanyaan atau masih bingung, kita bisa berdiskusi. Silahkan. Bagaimana kelas B? Yang di rumah maupun yang di kelas? Tidak ada? Belum ada pertanyaan? Tidak bingung? Ya? Atau karena masih belum baca yang sebagian, jadi belum ada pertanyaan? Sejauh yang Ibu jelaskan, Anda sudah paham atau belum? Ya, oh sebentar. Ini buka, suaranya besar ya. Ya, silakan Ebi. Oh ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Ebi. Apakah 10 pertanyaan umum, pertanyaan dasar untuk melakukan kajian kritis pada penelitian klinis itu berlaku untuk semua jenis penelitian kefarmasian? Karena yang Ebi ketahui di Prodi Sarjana Farmasi ini penelitiannya bisa ke penelitian klinis, bisa ke penelitian manajemen, bisa ke penelitian farmakologi bahan alam. Sebenarnya kalau penelitian klinis itu tadi tidak hanya melulu kita lihat terapinya ya,
Tidak hanya kita lihat apakah obatnya itu bermanfaat, apakah obatnya itu berbahaya atau tidak aman untuk pasien tertentu. Tapi kalau Anda lihat yang ini tadi, nah ini bisa ada di bagian etiologi, terapi, prognosis. Nah terapi kalau memang itu obat baru, dan apalagi di Indonesia memang belum ada yang namanya obat kimia yang inovator, maka kita punya kesempatan mengembangkan produk-produk dari alam, ya, fitofarmaka. Nah, itu sebenarnya bisa masuk di sini juga, termasuk penelitian klinis. Hanya penelitian klinisnya dilihat dari segi apa. Kalau memang seperti Didi, dia mau buat serum vitamin C dari daun kelor, ternyata memang belum ada yang buat serum, misalnya ya, belum ada yang buat serum daun kelor, serum vitamin C dari daun kelor, dan jenis penelitian itu RCT bisa masuk penelitian klinis. Karena nanti besok-besok dikembangkan jadi produk atau jadi sesuatu yang bermanfaat, bahkan bisa digunakan sebagai referensi untuk kita besok-besok kalau bekerja di rumah sakit, melihat, rumah sakit, maaf, klinik kecantikan, melihat pasien yang dengan kondisi kulit yang begini, butuh tidak serum vitamin C yang dari daun kelor, atau butuh dari bahan lainnya, serum vitamin C yang sintetik misalnya, dan sebagainya. Begitu juga yang manajemen. Nah, ini kalau kita mau lihat cost effectiveness, ini sebenarnya penelitian manajemen ini. Ibu Alsa itu tesisnya beliau melihat bagaimana perbandingan analisis biaya dari pasien yang menggunakan Askes, waktu itu masih Askes ya, menggunakan Askes itu kepatuhannya, mana yang patuh, mana yang tidak patuh, lalu dilihat analisis biayanya. Yang patuh itu sebenarnya menghabiskan biaya berapa, yang tidak patuh karena beliau tidak patuh, sebenarnya kalau dihitung ke keuangan, dia menghabiskan biaya berapa, kayak gitu. Itu penelitian-penelitian cost analysis, cost effectiveness analysis, CEA, atau cost benefit analysis. Analisis antara manfaat dan biaya, atau analisis antara efektivitas dan biaya. Itu masuk penelitian manajemen. Tapi bisa juga dihitung sebagai penelitian klinis kalau kita memang mau melihat penelitian itu masalah yang kita hadapi, keputusan klinisan yang mau kita ambil itu berkaitan dengan perhitungan biaya. Kita butuh penelitian manajemen. Jadi kalau tadi Ebi tanya apakah diterapkan ke semua bisa. Semuanya bisa. Penelitian manajemen juga kita harus kaji dengan 10 ini, ataupun penelitian farmakologi bahan alam. Tetapi memang tidak semua tipe spesifik dari penelitian farmakologi bahan alam atau manajemen kita gunakan standar 10 pertanyaan ini. Tetapi kalau manajemennya berkaitan dengan cost effectiveness, ya kita pakai ini. Gitu. Secara umum ya. Begitu Ebi. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya yang di rumah mungkin? Bagaimana kelas B? Belum ada pertanyaan. Belum ada pertanyaan. Kalau belum ada pertanyaan, Ibu akhiri ya. Saya stop share dulu. Kalau belum ada pertanyaan, maka kuliah kita sudah selesai. Kuliah kita berakhir di sini. Hari ini Ibu tidak berikan tugas dulu, ya tugasnya hanya membaca saja. Nanti Anda pulang, Anda baca lagi berkaitan dengan ini. Saya akan berikan pustakanya ke Erna, supaya Erna teruskan ke kelas B. Untuk baca, karena tadi ada beberapa yang Ibu lompati, karena itu sudah jelaskan secara umum kan. Anda baca lagi detailnya bagaimana, perlu Anda mau buat poin-poin khusus atau apa silahkan. Nanti minggu depan kita akan belajar kajian lagi untuk penelitian, jenis penelitian yang lain, yang lebih spesifik. Kalau ini penelitian klinis secara umum ya, nanti lebih spesifik ke kualitatif dan sebagainya. Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, maka kita akhiri dengan doa kuliah pada sore hari ini. Terima kasih kelas B atas partisipasinya secara langsung, baik yang di kelas maupun yang di rumah. Ya. Selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan yang ke-6 minggu depan. Terima kasih. Ya, sama-sama.